dipakai buat bongkar kan, bukan yang mana. Di sini bujangnya yang surat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kasat Reskrim Raja Biara, kemudian seluruh personil Polres Junjung, serta rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan, yaitu pewarta Kabupaten Junjung. Pada pagi hari ini, alhamdulillah wasyukurillah, di hari yang cerah ini Polres Junjung kembali melakukan pengungkapan terhadap tiga kasus, yaitu kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian pelaku pencurian kendaraan bermotor, serta pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur atau cabul. Saya akan langsung, tapi kita bagi 3 segmen biar lebih jelasnya nanti rekan wartawan. Yang pertama yaitu pengungkapan di kasus curanmor, di mana kronologis yang perlu saya sampaikan di sini, pelaku merupakan residivis karena sudah lebih dari 1 kali melakukan aksinya. Untuk pengungkapannya sendiri, itu diawali dengan adanya laporan polisi yang dibuat oleh korban pada tanggal 23 Januari 2022, dan berkat kerjasama dari berbagai pihak, utamanya yaitu masyarakat yang bisa mempermudah kinerja dari satuan reskrim kami, agar pelaku bisa kami tangkap dan kasus bisa kami ungkap 4 bulan kemudian. 4 bulan kemudian, yaitu pada bulan Juni 2022. Modus operandi yang dilakukan pelaku yaitu melihat kendaraan bermotor yang khususnya motor roda 2, motor itu kunci tempel, kemudian situasi berada di luar. Jadi itulah sasaran maupun target yang diberikan pelaku. Pelaku sendiri sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dengan kasus yang sama, yaitu curanmor. Dan di wilayah hukum Junjung ini kita juga berhasil mengamankan barang bukti, yaitu 1 buah kendaraan motor Shogun, ya, kemudian 1 buah unit kendaraan bermotor merek Scoopy. Kan tapi untuk di wilayah hukum Polres Junjung sendiri, pelaku berhasil melakukan pencurian terhadap kendaraan bermotor, yaitu Shogun. Ya, hal ini dilakukan oleh pelaku itu untuk aksi yang terakhir, yang terakhir sebelum kita ungkap. Sedangkan untuk yang di TKP di wilayah hukum Polres Sawalunto itu dilakukan sebelum bulan Januari. Sebelum bulan Januari ketika laporan polisi itu sudah dibuat. Dan pelaku ini juga bisa dibilang material hasil curian tersebut dikonsumsi sendiri dan sampai sejauh ini tidak diperjualbelikan. Ya. Kemudian kami juga memohon dukungan daripada rekan-rekan pewarta untuk melakukan lidik lebih dalam lagi, yaitu lidik lanjut lagi. Saya yakin ini bukan aksinya yang terakhir, kan, tapi kita cukup bersyukur kita berhasil mengungkap kasus tersebut. Baik itu untuk kasus dari curanmor, saya lanjut kepada kasus curang. Untuk curanmor sendiri kita kenakan, kita jerat pasal pada pelaku, yaitu pasal 362
dengan hukuman maksimal 5 tahun. Baik, sekarang kita ke kasus surat pencurian dengan pemberatan dengan modus operandi yang sudah rekan-rekan ketahui juga. Hal ini berdasarkan laporan polisi juga pada bulan Mei bulan Mei 2002, dan tidak lama dari situ kita juga bisa mengungkap di mana pelaku ini melakukan pencurian dengan pemberatan masuk ke rumah dan berhasil kita amankan di sini di sebelah kanan saya, yaitu satu buah Sinso, kemudian satu buah pompa air rakitan, satu buah palu dan gergaji sebagai alat bantu dari yang bersangkutan, serta di sini yaitu unit kendaraan bermotor roda 2 Yamaha Vega yang digunakan oleh pelaku. Untuk pelaku sendiri baru satu kali ini melakukan kejahatan, tindak pidana, sehingga pelaku kita jerat dengan pasal 363 dengan hukuman maksimal 7 tahun. Kita lanjut kepada yang terakhir, yaitu kasus pencabulan. Saya sedikit menceritakan kronologisnya, di mana diawali dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh kakak korban, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, kejadian ini sudah berlangsung lama antara pelaku dengan korban. Hubungan dari pelaku dan korban itu adalah pelaku paman dari korban. Pelaku adalah paman dari korban. Untuk kejadian yang sudah dilakukan oleh pelaku ini kurang lebih berlangsung hampir 2 tahun lebih, yaitu di tahun 2020 sampai dengan pelaku ditangkap di tahun 2022 ini bulan Juni. Terhitung kurang lebih hampir 2 tahun. Ya, di mana usia ketika terjadi, korban berusia kurang lebih 5 SD itu berarti berapa? 11 tahun ya. Sampai dengan umur 13 tahun, yaitu berarti kelas 7. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan juga sudah terjadi sebanyak kurang lebih 10 kali berdasarkan pengakuan dari pelaku. Kemudian untuk pasal yang dijerat terhadap pelaku, yaitu pasal 76D junto pasal 81 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan terhadap anak. Jadi saya berharap, sebenarnya saya tidak suka dengan pengungkapan seperti ini terjadi, karena akibatnya itu kok secara komprehensif banyak memakan korban, yaitu anak-anak. Saya sangat concern dan fokus serta telinga tipis, dan insya Allah segala sesuatu yang berhubungan dengan hak asasi anak ini akan kita tindak lanjutin. Dan kurang lebih kasus pencabulan ini dalam 3 bulan terakhir ini cukup signifikan dan kita bisa tanganin hampir kurang lebih 10 ya. Yang 7 kasus dengan sebenarnya masih ada lagi 2, tapi sebagai perwakilan saja. Nanti untuk lebih lanjutnya kalau memang butuh rekan-rekan informasi ataupun data yang 2 lagi, bisa berkoordinasi dengan Kasat Reskrim. Himbauan saya pada masyarakat Polres wilayah Kabupaten Sijunjung, khususnya untuk menghindari terjadinya pencurian-pencurian serta pencabulan
ataupun persetubuhan yang diderita terhadap anak, saya berpesan untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Karena kami dari pihak kepolisian utamanya yaitu bersifat preventif, pencegahan tanpa mengurangi mutu suatu tindakan kepolisian. Sehingga tidak juga kita dari pihak kepolisian itu menunggu terjadinya tindak pidana, tidak. Kita tetap melakukan community policing, yaitu kepolisian masyarakat, memberikan himbauan. Tapi feedback dari masyarakat juga kita butuhkan. Dan jangan sungkan-sungkan kepada masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan, dengan barang mereka sendiri. Hingga apa? Kejahatan itu terjadi bukan hanya niat, dengan tidak ada kesempatan, tapi tidak hanya dengan niat, tapi diawali dengan dipengaruhi juga oleh kesempatan. Dimana ketika memiliki barang, mobil, motor, tempatkanlah di posisi yang aman. Ya, jangan ditinggal begitu saja. Ini sering terjadi, yaitu tidak hanya upaya paksa dari pelaku yang lakukan dengan membongkar kunci stang, tapi ketika melihat kesempatan itu motor kuncinya nempel, itu bisa terjadi. Kemudian juga untuk masyarakat juga, ya saya berharap untuk mereduce ataupun mengurangi dan mengantisipasi tindak pidana persetubuan di bawah umur. Saya berharap jangan sungkan-sungkan terhadap masyarakat apabila mengetahui, segera lakukan, segera buat laporan kepada kepolisian, sehingga tidak memakan waktu lagi. Memang ekses ataupun psikologi sangat berpengaruh. Tapi saya berharap sekali dengan banyaknya pengungkapan ini bisa memberikan suatu efek deterrent ataupun efek nyata kepada pelaku. Karena pelaku dari persetubuhan itu dijerat pasal yang berat, serta hukuman penjara paling sebentar itu 5 tahun sampai dengan 15 tahun, ditambah dengan denda kurang lebih 5 miliar rupiah. Demikian dari kami Polres Sijunjung, khususnya Satuan Reskrim, hasil dari press release kami terhadap kasus pengungkapan, kasus yang sudah berhasil kita ungkap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin apa yang sudah kamu lakukan ini tidak hanya di sini saja. Ya, sudah kadung kamu tertangkap, kamu bisa menjadi peniup peluit di mana aksi-aksi kamu ini. Selama ini kamu selalu menyatakan bahwa kamu ini adalah pelaku tunggal, tidak dibantu oleh siapapun, dan TKP yang kamu katakan itu hanya di 2 tempat. Saya mau dalam proses pemeriksaan lanjut nanti kamu katakan ya jujur-jujur ya, sudah berapa kali selain dari 2 kasus ini? 2 kali, betul. Untuk kejadian yang 2018 itu kamu lakukan lokasinya di mana? Di Sijunjung, di Muaro Sijunjung. Kamu tahu perbuatan kamu itu merugikan orang dan bisa menyebabkan kamu juga menjadi seorang narapidana lagi. Hukuman kamu akan menjadi berat karena kamu sudah melakukan lebih dari 1 kali. Itu sudah kamu sadari belum? Nah, kamu menyesal apa tidak? Saya harap ini yang terakhir, karena saat ini baru kaki yang kena. Ya, jangan sampai kena di tempat yang lain. Ini adalah efek jerah. Saya harap kamu sudahi. Kas jedor berisi. Tindakan kegiatan yang kamu lakukan itu salah. Ya, Pak Doni ya. Kemudian untuk yang pencabulan Pak, untuk persetubuhan, Bapak itu adalah paman ya? Paman dari korban. Ya, kenapa bisa dilakukan?
Menyesal tidak? Bapak itu sudah merusak aset bangsa. Namanya anak muda itu harus dijaga, diayomi, dilindungi, dan diberikan suatu pemahaman bagaimana dia menata masa depan. Bukan dirusak seperti kayak begitu. Sekarang Bapak menyesali itu. Nah, sekarang Bapak harus menebus itu. Ya. Bapak harus menebus itu. Ya, hukuman sudah saya sampaikan tadi. Saya harap ketika sudah selesai masa hukuman Bapak, jangan lagi menjadi seorang predator. Ya. Ingat Pak, itu dosa besar. Saya dipahami Bapak ya. Begitu juga kamu. Saya minta ini yang tidak terjadi lagi kalau kamu kembali ke masyarakat. Ya. Kebutuhan ekonomi itu memang pasti ada, tapi bukan begitu caranya. Bukan melakukan suatu tindak pidana. Bisa dipahamin ya. Oke, terima kasih.